Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Prilia Susanti dari Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu pemecahan masalah, apa itu pengajuan masalah, dan hubungan dari pengajuan masalah dan pemecahan masalah. Untuk lebih lengkap, kita simak video berikut ini. Yang pertama yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah yaitu merupakan suatu proses atau upaya untuk mengatasi kendala ketika suatu jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas. Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang pertama yaitu keterampilan memahami masalah. Kita harus mencoba untuk sering mengerjakan atau bertemu dengan masalah-masalah atau soal-soal agar kita lebih meningkatkan keterampilan dalam membaca suatu masalah atau memahami masalah. Yang kedua yaitu keterampilan membuat model matematika. Salah satunya yaitu dengan cara berlatih itu tadi. Yang nomor 3 yaitu meningkatkan keterampilan menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu keterampilan untuk menafsirkan solusinya atau memprediksi cara seperti apa yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, manfaat dari pemecahan masalah yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan kognitif seseorang. Yang kedua, mendorong kreativitas. Yang ketiga, pemecahan masalah bagian dari aplikasi matematika. Dan yang keempat, yaitu memotivasi seseorang dalam pembelajaran. Ciri dari suatu masalah yang pertama, individu menyadari atau mengenali situasi dari permasalahan. Yang kedua, individu menyadari atau mengenali situasi tersebut memerlukan tindakan khusus atau situasi individu tersebut menyadari bahwa masalah tersebut atau situasi tersebut menantang. Yang ketiga, langkah pemecahan masalah tidak tampak, maka individu sudah mengetahui bagaimana menyelesaikannya, tetapi belum jelas step-stepnya. Hubungan matematika dengan pemecahan masalah sendiri. Yang pertama, pemecahan masalah dalam matematika itu diselesaikan dengan aturan-aturan matematika. Pemecahan masalah dengan matematika itu pemecahan masalah kontekstual dari aturan yang ada dalam matematika. Contohnya penggunaan pengetahuan tentang bangun geometri, aljabar, dan statistika. Pemecahan masalah kontekstual dengan menggunakan ide-ide pemikiran matematika seperti matematika berdasarkan kesepakatan, matematika dijiwai kebenaran konsistensinya, matematika menggunakan pola pikir deduktif, dan menggunakan penalaran logis. Dalam pemecahan masalah yaitu Polya. Menurut Polya, pemecahan masalah itu dibagi dua, yaitu menemukan dan membuktikan. Dan tujuannya juga dibedakan. Jika menemukan, tujuannya menemukan objek tertentu. Kalau membuktikan, bertujuan untuk menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa pernyataan tersebut benar. Faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah yang pertama yaitu pengalaman awal atau perbedaan antara individu yang dibiasakan dengan pemecahan masalah atau tidak. Yang kedua yaitu latar belakang matematika. Di sini latar belakang matematika berdasarkan kemampuan matematika yang berbeda-beda dari setiap individu. Yang ketiga yaitu keinginan dan motivasi. Dan yang terakhir yaitu struktur masalah. Entah itu masalah terlalu sulit, kompleksitasnya sesuai dengan kemampuan, dan lain sebagainya.
Strategi pemecahan masalah yang pertama yaitu dengan mencari pola. Yang kedua, menebak, memeriksa, dan merevisi. Yang ketiga, membuat daftar atau tabel. Yang keempat, menggambar diagram atau model. Yang kelima yaitu menuliskan persamaannya. Yang keenam, bekerja mundur. Yang ketujuh, memecahkan masalah yang lebih sederhana. Sedangkan strategi pemecahan masalah dengan pembuktian, yang pertama pembuktian secara langsung dan pembuktian secara tidak langsung. Pembuktian secara tidak langsung terdiri dari kontradiksi dan kontraposisi. Selanjutnya yaitu problem posing. Problem posing perlu dikembangkan untuk berlatih berpikir kritis dan bernalar dalam pengajuan masalah. Problem posing dapat membantu siswa dalam mengembangkan keyakinan dan kesukaan terhadap matematika, karena ide-ide matematika dicoba untuk memahami masalah yang sedang dikerjakan dan dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah. Pengajuan masalah juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan pertanyaan secara verbal maupun tertulis. Banyak penelitian yang menunjukkan korelasi positif antara problem posing dengan peningkatan prestasi belajar matematika dan meningkatkan kreativitas siswa, antara lain oleh Siswono, Silver, dan Chai dan Hashimoto. Problem posing sendiri merupakan suatu aktivitas yang intinya meminta siswa untuk mengajukan atau membuat soal atau masalah. Latar belakang masalah dapat berdasarkan topik yang luas, soal yang sudah dikerjakan, atau informasi tertentu yang diberikan guru kepada siswa. 3 bentuk problem posing. Yang pertama ada pengajuan prasolusi. Di sini guru memberikan informasi terlebih dahulu seperti tugas kepada siswa berupa pernyataan. Setelah itu siswa diminta untuk membuat soal dan beserta penyelesaiannya atau tanpa penyelesaiannya. Yang kedua, pengajuan dalam soal. Di sini guru memberi informasi terlebih dahulu berupa permasalahan. Setelah itu siswa membuat soal yang mengantarkan ke penyelesaian soal dari guru dan beserta penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu pengajuan soal setelah solusi. Pertama, guru akan memberikan informasi atau sebuah masalah. Yang kedua, guru akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah itu, siswa membuat soal yang serupa atau masalah yang terkait dari permasalahan yang guru buat di awal tadi. Nah, setelah itu beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membuat soal yaitu mengubah informasi atau data pada soal semula. Yang kedua, menambah informasi atau data pada soal semula. Yang ketiga yaitu mengubah nilai data yang diberikan tetapi tetap mempertahankan kondisi atau situasi soal semula. Yang keempat, mengubah situasi atau kondisi soal semula tetapi tetap mempertahankan data atau informasi yang ada pada soal semula. Perbedaan antara problem posing dan problem solving, yaitu kalau problem posing yang pertama seperti tadi, itu yang pertama caranya memahami informasi, menyusun masalah, menyusun rencana penyelesaian. Yang keempat, melaksanaan rencana penyelesaian. Dan yang kelima yaitu memeriksa kembali atau menyesuaikan antara info masalah dan penyelesaian. Sedangkan untuk problem posing langkahnya seperti pada langkah penyelesaian permasalahan dari polia yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kaitan problem posing dan problem solving yaitu bisa
berdiri secara terpisah, yaitu pra-solution. Tidak ada hubungannya antara problem solving dan problem posing. Yang kedua yaitu problem posing adalah bagian dari problem solving. Di sini siswa diberi masalah dan tidak bisa menjawab. Nah, untuk itu siswa disuruh membuat permasalahannya sendiri. Nah, disinilah letak dari problem posing merupakan bagian dari problem solving. Yang ketiga yaitu problem solving dan problem solving berkaitan, beririsan. Nah, problem solving ini akan dikerjakan sendiri. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, siswa disuruh guru atau pengajar untuk membuat soal diberikan sebagai intuisi untuk mengembangkan masalah dari permasalahan atau problem solving yang akan diselesaikan. Seperti itu. Terima kasih, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.